Mana nih yang punya rumah? Mana? Iya, Bu. Saya yang punya rumah ini. Ada keperluan apa ya? Saya datang ke sini mau nagih hutang. Kalau besok-besok, nanti keburu kabur. Hutangnya nggak dibayar deh. Astagfirullahaladzim, Ibu. Siapa yang punya utang ke Ibu? Maaf ya, Bu. Kalau Ibu punya keperluan lain selain melayat di sini, lebih baik besok-besok aja ya. Karena kami sekarang sedang berduka. Saya nggak peduli. Pokoknya bayar hutang-hutang saya. Iya, tapi Bu, saya nggak pernah punya utang sama Ibu. Loh, kan Mbak Fitri emang yang minjem uang sama Ibu Endang. Ini. Ini yang utang sama saya. Waktu itu kan Mbak Fitri yang mau minjem uang sama Mas Fatir ya kan? Kan Mas Fatir nggak pas nggak punya uang, jadinya ya saya pinjem uangnya Ibu Endang dan saya bilang yang pinjem uang rumahnya di sini. Iya, saya waktu itu pernah memang pinjam ke Fatir untuk biaya berobat almarhum. Berarti bener kan saya nagihnya ke sini? Iya, Bu, Ibu benar. Maafin saya ya, Rati, Fatir. Gara-gara saya, Rati jadi pinjam ke Bu Endang. Saya nggak butuh permintaan maaf kamu. Saya datang ke sini mau nagih utang. Mana utangnya? Iya, Bu. Saya tahu, tapi saya minta tempo ya, Bu ya. Kan sekarang kami lagi berduka. Jenazahnya aja belum dimakamkan, Bu. Saya nggak peduli. Yang penting kamu bayar utang-utang saya. Kan ada uang duka. Kamu bayar aja pakai uang duka kamu. Masya Allah, Ibu. Ibu ini punya perasaan nggak sih? Tega-teganya Ibu datang ke sini untuk menagih hutang di saat kita sedang berduka. Terus Ibu menyuruh kakak ipar saya mengambil uang kematian suaminya. Ibu ini punya perasaan nggak? Kamu yang punya utang malah kamu yang galak. Lebih baik sekarang Ibu semua pergi dari sini. Pergi sekarang! Apaan lu marah ipar saya? Bangun sini, keluar! 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 Mas, kamu bawa anak-anak dulu pulang ya. Iya. Lihatin ini. Mbak Fitri, setelah pemakaman suami kamu selesai, kamu harus segera cari uang. Karena apa? Karena kita harus bayar utang-utang kamu loh sama Bu Endang. Iya, Rati, saya juga tahu. Tapi saya bingung. Gimana caranya cari uang sebanyak itu? Mbak Fitri, aku turut berbelasungkawa ya atas meninggalnya suami kamu. Makasih, Mona. Bawa ke depan. Sini, David. Aku dengar kata adik ipar kamu itu kamu terlilit utang ya? Iya, Mona. Aku terlilit utang banyak banget sama rentenir. Tenang aja, Fit. Aku ada solusi yang pas buat kamu untuk jalan keluar bayar utang rentenir kamu. Solusi apa, Mona? Tempat aku kerja di Hong Kong tuh bagus banget. Dan bosnya itu baik banget. Nanti bakalan utang kamu itu dilunasin. Dan kerjanya belakangan. Masa ya sih ada solusi segampang itu? Alah, kamu gimana sih dikasih solusi yang bagus malah minta yang susah? Aduh, gimana ya? Tapi kalau denger Rati marah-marah terus karena utang ke Bu Endang, kayaknya aku harus ikutin saran Mona. Gimana? Mau nggak? Tapi anak-anak kan masih terlalu kecil. Terus yang ngerawat mereka siapa dong selama aku di Hong Kong? Mbak Fitri, udahlah kamu okein aja tawarannya Mona. Kan lumayan buat bayar-bayar hutang kamu. Iya, tapi yang ngerawat anak-anak siapa, Rati? Kamu tenang aja, kan ada aku sama Mas Fatir. Biar aku yang ngerawat mereka ya. Aku ragu deh. Emangnya Rati bisa ngerawat kakak sama adik? Dia aja kayaknya nggak suka sama anak-anak aku. Beda banget sama Fatir. Fatir tuh sayang banget sama anak-anak. Udahlah okein aja ya. Jangan kamu tolak sayang.
Tunggu. Ini tempat apa sih? Kok kamu bawa aku ke sini? Katanya kamu janji bawa aku untuk jadi pembantu, bukan kayak gini. Udah diem, entar kamu aku kenal sampai bos. Di sini itu banyak orang Hongkong yang bisa bahasa Indonesia. Jadi kamu tuh ngomongnya biasa aja. Oh, itu bosnya. Bos. Hai. Kenalin nih, anak baru. Oh, halo. Kenalin, Agus. Dia itu nanti bos kamu. Iya, yang punya rumah. Apa kabar? Baik. Fitri, aku pergi dulu ya. Mana, jangan tinggalin aku dong. Udah bentar aja kok, nggak lama. Ya. Mana? Dah. Halo semuanya. Sudah nunggu ya? Kenalin nih. Cewek baru, Fitri namanya. Ya, sini. Fitri. Loh, kok belum apa-apa udah kabur? Tenang bos, tenang. Saya akan panggil dia masuk. Fit. Ayo. Udah ya, tenang aja, ikut aja sini. Jangan bicara macam-macam di tempat Iya, dia. Pak, Bang, sabar. Iya, tenang, Bang, tenang. Kamu juga orang baru, kaku wajar lah. Tenangnya dulu. Ayo, bos, sorry, bos. Saya nggak mau kerja di tempat kayak gini. Saya ke Hongkong itu mau jadi pembantu rumah tangga. Fitri, jadi pembantu rumah tangga itu gajinya kecil. Mending kamu di sini ringan, uangnya banyak. Saya nggak mau, nggak apa-apa deh gaji kecil juga. Fitri, tolong kamu nurut deh, ya. Pekerjaan ini nggak seperti yang kamu kira, ya. Beneran, saya nggak bohong deh. Wah, itu ada roti, Kak. Aku lapar, Kak. Aku mau. Tunggu ya. Ayo cepetan, Kak. Edo lagi tidur. Ayo. Ini roti aku. Tunggu. Kak, please, Kak. Aku pengen roti itu. Aku lapar, Kak. Edo, Nunik dibagiin roti dong, dikit aja. Ma, Tuni sama Nuni mau ambil roti aku nih. Kenapa sih? Kenapa? Hah? Kenapa? Ada apa? Aku mau roti itu, Tante. Duh, Tino, bilangin sama adik kamu ya. Jangan cengeng. Berisik tau nggak? Diam. Nik, jangan nangis lagi ya. Iya, Kak. Aku lapar, Kak. Aku pengen roti itu. Kalian denger ya? Kalau udah malam itu tidur. Bukan geratak-geratak dapur. Maaf Tante, abisnya Tino cari makanan nggak ada. Terus yang ada rotinya itu, Tino ngambil rotinya. Tapi jangan makanannya ini udah kamu ambil. Tino nggak tahu kalau itu punya Edo. Tadi siang kalian kan udah makan. Masa malam mau makan lagi? Kecuali kalau ibu kalian ngirimin duit. Baru kalian boleh makan malam, ngerti? Aduh, sakit, Tante. Bangun. Ya ampun, Rati. Kamu ini kelewatan banget sih. Anak sekecil ini kalau kamu dorong ya mereka jatuh dong. Ini ada apa sih? Lagian kamu sendiri sih. Udah tahu anak-anak kecil ini repotin, nggak di sini malah kita dibebanin. Loh, kamu juga kan yang setuju mereka tinggal di sini. Lagian mereka ini keponakan aku. Ibunya lagi jadi TKW di luar negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga mereka? Aku nggak peduli. Emang kita orang kaya apa? Makannya susah. Ih, yang sopan ya. Loh, saya kan cuma pegang doang. Saya juga dari Indonesia loh. Pak, maaf ya, saya nggak akan kerja lagi di sini. Saya di Hongkong ini mau jadi pembantu, bukan kayak gini. Jadi pembantu. Sudah kerja di sini aja. Di sini gajinya gede. Ayo. Kamu mau kemana? Bos, saya nggak suka sama kerjaan ini, bos. Suka nggak suka? Ini kamu harus jalanin. Tapi bos ya, saya lagi dicari kerjaan untuk jadi pembantu, bukan kayak gini. Nggak masuk sana. Nah, gitu dong. Ayo joget lagi ya. Bos gimana sih? Itu kan Om Jin, tamu bawaan saya. Dia itu langganan sini kelas kakap. Kok dikasihkan si Fitri sih, Bos? Saya bisa buat apa? Om Jin nggak mau.